Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kehendak Tuhan di atas lutut. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Berbicara tentang kehendak Tuhan adalah sesuatu yang cukup rumit untuk dimengerti. Seringkali di dalam kehidupan ini kita mempertanyakan kehendakan Tuhan atas segala situasi yang sedang kita hadapi. Apakah kehendak Tuhan saya menikah dengan dia? Apakah kehendak Tuhan untuk saya meninggalkan pekerjaan ini? Apakah kehendak Tuhan saya mengambil keputusan seperti ini? Apakah segala penderitaan yang saya alami adalah kehendak Tuhan? Sejujurnya, seringkali kita memiliki jawabannya. Terlebih lagi jika pertanyaan itu hanya sampai pada pemikiran dan bukan pada lutut kita, karena kedagingan kita lebih suka mengandalkan ketajaman pemikiran kita untuk menganalisa sebuah masalah daripada ketajaman roh kita untuk mengerti kehendak Tuhan di atas lutut kita. Mengapa hal ini sampai terjadi? Karena sebagai orang percaya, banyak kali kita malas untuk berdoa. Kita hanya mengambil keputusan berdasarkan hikmat pemikiran manusia kita. Dan hal ini seringkali membuat Tuhan begitu sibuk menata ulang kembali seluruh rencananya bagi kita, karena kita mengambil keputusan yang salah. Mencoba mendapatkan kehendak Tuhan atas segala situasi yang kita hadapi akan membawa roda kehidupan kita melaju di jalan tol menuju rencananya bagi kita. Sepertinya yang ditanyakan ayat di atas, seharusnya ketajaman pemikiran dan lutut kita menjadi partner yang baik untuk membawa kita mengerti kehendak Tuhan. Namun demikian kita dapat berbangga karena sebagai Tuhan, Ia tidak pernah kehilangan akal maupun kehabisan jalan untuk membawa segala rencananya terlaksana di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi rekan kerja Tuhan yang baik untuk menggenapkan seluruh kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Keinginan Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya pada kita jauh lebih kuat daripada kehendak kita untuk mengetahui kehendak-Nya. Tuhan pasti akan menyatakan kehendak-Nya bagi kita. Jadi, bertanyalah padanya dalam kesungguhan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kita tidak cukup pandai untuk mengerti Tuhan dengan pikiran kita. Jadi, gunakan lutut kita untuk membiarkan Dia menyatakan kehendak-Nya. Paulus berdoa akan berpuasa selama 3 hari 3 malam ketika ia mencari kehendak Tuhan atas segala yang dia alami dalam perjalanannya ke Damsyik. Lalu Tuhan mengirim Ananias untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Lutut yang bertelut melahirkan kepekaan roh kita di dalam rohnya. Tuhan memerlukan jembatan ketekunan untuk menghubungkan doa dan jawaban doa. Tetaplah meminta sampai kita diberi. Tetaplah mencari sampai kita mendapat. Dan jangan berhenti mengetuk sampai pintu dibukakan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, Engkau memberi rancangan yang indah dalam hidup. Ajarlah aku hidup seturut kehendak-Mu, sehingga rencanamu digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kaki Yesus dan mendengar sabdanya, tempat itulah yang indah. Aku mau tetap sana, kaki Yesus. Di sana ku pandang terang cintanya yang tak terduga, rahmatnya tak terbilang. Dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Sana ku buangkan dosa dan mendapatkan rahmat. Kaki Yesus, di sana ku berdoa. Hiburan, berkat dan kuasa tiap hari ku terima. Ya Yesus, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan cinta, segarkanlah jiwaku. Padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku.